Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan dulu, nama Bapak siapa, kemudian Bapak kerja di PT apa, kemudian berapa lama Bapak kerja di PT tersebut, terus kenapa Bapak di PHK, alasannya apa. Nama saya Pak Dominus Eka, Umur umur 42 tahun. tanggal masuk kerja ingat nggak? Enggak Pak, Tahunnya ingat, tahunnya tahun berapa? tahun 2013. Masuk kerja di PT KNJ Kapuas. Iya. Waktu awal kerja itu sebagai apa? Sebagai operator. Operator Pertamanya Pak, operator. mobil apa? Pertamanya John Deere, habis John John Deere Deere. Compact, habis Compact DT, Itu operator itu kerjanya apa? Ngangkut buah. ngangkut buah Pak. Itu selama berapa tahun Bapak sebagai operator? 8. 8 tahun jadi operator. Kemudian kata Bapak tiba-tiba dimutasi ke panen. Iya. Adakah Bapak nanya alasannya apa dimutasi ke panen? Saya pernah nanya juga Pak sama manajernya, bilangnya kalau kamu makan silakan kerja, tapi kalau kau tidak mau makan ya. Bapak waktu dimutasi ke panen ada apa keberatan nggak? Kalau keberatan apa alasan keberatannya? Nah, memang ada keberatan karena tidak sesuai dengan skill saya. Itu makanya, lagi pun saya kena penyakit gula. Ada penyakit. Terus waktu dari awal rekrut sebagai tenaga kerja di perusahaan Kapuas Maju Jaya itu proses awalnya itu seperti apa? Itu apa karena dijemput oleh pihak perusahaan atau memang Bapak lamar sendiri ke pihak manajemen perusahaan KMJ? Dijemput Pak. Dijemput. Iya. Nah, terus waktu jemput itu sudah ada kepastian lah dari pihak perusahaan itu bahwa Bapak itu ditugaskan nanti kalau di perusahaan itu sebagai operator gitu. Ya memang pertamanya saya kerja di kebun sekitar 3 hari. Kebetulan nggak ada operator, jadi dipanggil saya. Loh, berarti intinya memang Bapak itu sebagai tenaga jemputan. Iya. Istilahnya yang mencari Bapak itu ke kampung halaman Bapak itu pihak perusahaan. Iya. Gitu. Terus selama berapa tahun Bapak itu kerja sebagai operator? Status sebagai operator. Statusnya apa? Statusnya operator. Bukan, maksudnya karyawan tetap, karyawan BHL. Karyawan tetap Pak. Karyawan tetap. Karyawan tetap. Mulai kapan itu jadi karyawan tetap? Kalau tidak salah bulan 6 Juli 2013. 2013 sudah jadi karyawan iya, tetap. BHL selama BHL berapa bulan, berapa tahun itu? BHL-nya 4 bulan. Oh, 4 bulan. Setelah 4 bulan itu langsung Bapak diangkat jadi karyawan tetap di perusahaan itu sebagai operator. Jadi waktu Bapak diangkat jadi karyawan tetap, ada nggak Bapak dikasih semacam apa itu namanya? Surat perjanjian. Surat perjanjian Kerja untuk bersama. antara surat Perjanjian kerja bersama dengan perusahaan. Itu di situ tertuang itu kan hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Ada nggak dikasih seperti itu? Enggak ada Pak. Nggak ada. Tanda tangan juga nggak ada. Enggak ada Pak. Terus kita dari awal kronologis sampai Bapak dipecat itu kan. Iya. Nah, kenapa sampai Bapak dipecat itu? Kenapa sampai Bapak dipecat oleh perusahaan gitu? Apa kronologisnya sampai dipecat? Gini Pak, awal pertamanya memang saya bawa buah pecaban di jalan, saya kontak Pak. Saya kontak informasi, Pak ini ban ini pecah kayak gimana? Bilangnya besok aja gantinya. Rupa-rupanya Pak besok dicabut kunci. Berarti alasan itu Iya. karena ban pecah, lalu Bapak Info juga saya. koordinasi ke pihak
perusahaan, tapi karena dengan alasan itu Bapak langsung dimutasi gitu oleh perusahaan. Seperti itu. Terus sejauh ini ada nggak upaya dari perusahaan untuk melakukan paling tidak bipartit antara Bapak dengan pihak perusahaan gitu? Ada Pak. Ada upaya dari pihak perusahaan atau dari pihak Bapak sendiri yang mau untuk bertemu? Dari pihak perusahaan Pak. Dari perusahaan. HRD-nya. Terus hasilnya Pak? Hasilnya saya tanya HRD Pak, waktu itu bilangnya saya pun tidak tahu. Tidak tahu Iya. dengan permasalahan Iya, ini. iya. Terus keputusan pecat itu secara lisan atau secara tertulis dari pihak manajemen atau manajer itu? Secara lisan Pak. Secara lisan oleh Karena itu tadi enggak, maksudnya oleh siapa? oleh HRD Pak. Oh, HRD. Iya. Tapi kok ditanya dia nggak tahu, tapi Iya, dia itu bisa makanya, memecat. Pak. Iya. Ya itu. Padahal fungsi dari HRD itu kan untuk Bapak namanya menginformasi segala sesuatu Iya. karyawan semua kan di HRD. Iya Pak. Tapi dia ditanya masalah itu nggak tahu, tapi Iya. dia bisa mecat ya. Itulah Aneh itu, Pak. juga. Nah, terus Hebat HRD PT. terus sejauh ini langkah-langkah apa aja yang sudah diambil oleh Bapak ini? Karena bagaimanapun ini kan pecat ini, Iya. apalagi status Bapak sudah 8 tahun sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Maksudnya sekarang setelah dipecat secara lisan oleh HRD itu, apa langkah Bapak selanjutnya? Untuk menuntut hak Bapak. Gimana? Apa Bapak sudah melapornya ke Dinas Ketenagakerjaan atau gimana? Sudah Pak, sudah saya laporkan ke dinas. Terus respon dari pihak Ketenagakerjaan itu apa? Responnya begitu saya pulang dari Detnaker Trans, saya naik ke camp. Jadi sampai di atas Pak, saya tanya, Bapak nggak layak lagi karyawan sini, sudah dicoret. Loh, saya bilang, Bapak tidak karyawan sini sudah. Nah itu, jadi situ saya pun semacam Enak betul ya. Terus begini, setelah itu, setelah Bapak lapor secara lisan kan ke Dinas Kesehatan berapa bulan yang lalu, terus Bapak sudah menghadap ke manajemen perusahaan KMJ. Lalu setelah itu, setelah Bapak dipecat secara lisan, langkah apa yang Bapak lakukan sekarang, yang saat ini Bapak lakukan? Apa ada laporannya ke Dinas Kesehatan atau gimana? ada laporan. Laporan secara tertulis dari Bapak. Iya, Secara tertulis untuk menuntut apa itu? menuntut hak saya Pak. Hak saya. Terus sejauh ini apa respon dari pihak Ketenagakerjaan? Sudah Diterima gitu laporan Bapak gitu ya? sudah diterima. Harapan Bapak sekarang apa harapannya? Harapan saya tunggu aja. Bukan omongan harapan Bapak. Harapannya. Keinginan Bapak Apa keinginannya? Keinginannya saya mau pulang kampung. Aku pulang kampung, Terus terus apa yang Bapak tuntut dari pihak perusahaan? Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang? Pesangon lah Pak. Pesangon. Iya. Sesuai dengan apa undang-undang yang Ketenagakerjaan sekarang gitu? Iya. Iya. Baik, terima kasih atas wawancara singkatnya. Semoga dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Longinus, semoga pihak perusahaan cepat respon, pihak Disnakerjaan juga tetap memberikan responsif yang positif untuk menangani permasalahan yang Bapak hadapi sekarang. Untuk itu kami selaku pihak media dari harianfajar.com mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disampaikan oleh Bapak pada saat ini. Semoga harapannya Bapak tetap sehat dan apa yang diinginkan oleh Bapak akan terwujud. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, share untuk mendukung channel ini agar berkembang seperti yang lain.